Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa muhibbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ta'lim Malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama segenap pengurus DKM Masjid, pengurus Majelis Ta'lim dan pengurus wilayah yang insya Allah semua senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita buka dan kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mukjizat, karamah, barokah dan sir surah Al-Fatihah, Allah senantiasa memberikan kepada kita dan keluarga kita iman Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Allah luaskan pada kita rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat, husnul khatimah dan ridhonya fi dunia wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini kita tujukan untuk arwah para almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama, para salihin yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bitilkaniya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa azwajihi wa zurriyati radhiyallahu anhum ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin was syuhada'i was salihin, khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa ila hadrati sultan awliya Syekh Hasan As-Sajili wila hadrati sultan awliya Syekh Bahauddin Naqsyabandi wila hadri Syekh Raden Abdul Razak At-Tarmasi wila Syekh Abdul Salam wila hadri Syekh Budori bin Hasan wila hadri Syekh Mbah Penjalu wila hadri Syekh Ramaqi Mustaqim bin Husyan wila Syekh Ramaqi Abdul Jalil Mustaqim wila hadri Syekh Asbullah Al-Marzuki wila Syekh Haji Mahfuz Syafi'i wila hadri Syekh Salahuddin Abdul Jalil Mustaqim wa usulihim wa furihim masyayihim wa talamizihim zawjatihim man indasab ilayhim qaddasallahu asrarahum wila hadrati sayyidina hadir alaihi salam wila jami'il awliya at-tis'ah allazina fi Indonesia wila jami' arwahi abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina amamina wa ammatina wa akhwalina wa akhlati man haqqun alina man syahina muallimina wa asatizatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila jami'il lazina anfaqu amwalahum wa tasaddaqu li hadzal masjid al-ikhlas al-ahya'i minhum wal amwat, syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jemaah taklim yang dimuliakan dan diberkahi Allah. Kita lanjutkan bagian-bagian akhir penjelasan mengenai kalimat La ilaha illallah yang kita sangat dianjurkan oleh Nabi untuk mentalkin orang yang akan mati ataupun orang yang sudah mati dengan kalimat La ilaha illallah. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas kalimat La dan kalimat ilaha. Masih ingat? Masih ingat gak Pak? Udah tua ya, nggak kuat hafalannya. Menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas, kalau udah tua bagaikan mengukir di atas air. Begitu dicontreng ke air hilang langsung, nggak berbekas, nggak berbentuk. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita belajar, terus belajar sampai akhirnya pada satu saat Allah bikin kita ngerti, Allah bikin kita paham, ya nggak perlu diingat lagi, ya. Yang penting ngerti, yang penting paham, dan mudah-mudahan ya pada waktunya nanti pada saat detik-detik akhir hayat kita itu disetel oleh Allah. Ya, kalau Allah yang nyetel gampang. Ya, tapi kalau kita yang nyetel susah, berat, ribet. Ya, makanya kita hidup itu dalam segala hal, dalam segala situasi kondisi selalu pasrah kepada Allah dengan tetap menjalankan ikhtiar, usaha dan berjuang. Ya, dibarengi dengan tawakal. Jadi nanti semuanya ya meskipun berat dibikin enteng oleh Allah. Ya meskipun pedih, perih dibikin adem oleh Allah. Ya meskipun panas dibikin sejuk oleh Allah. Allah itu selalu serba bisa Pak. Wa ma zalika 'alallahi bi'aziz. Segala perkara itu gak ada yang susah kok buat Allah. Yang penting kitanya percaya dan ya yakin. Ini kita kan kebanyakan kurang percayanya sama Allah. Ya, kurang yakin sama Allah. Kita kadang-kadang malah lebih percaya, lebih yakin sama orang. Ya, padahal udah tahu itu orang tukang tipu. Masih percaya aja. Ya dulu gua ketipu juga sama dia lah lagi. Ya. Kenapa udah tahu dulu ketipu, sekarang diulang lagi, ya ketipu lagi. Enggak, gua kirain udah insaf kali. Ya, kalau insaf ya Pak, itu kan kadang-kadang bisa dibikin apa? Dibikin pura-pura. Ya kan sekarang gua nggak bakalan ngulang lagi dah, gua kapok, ya kan. Orang kapok itu belum tentu dia sadar, taubat, nyesel Pak. Ya, orang kapok itu kadang-kadang karena semuanya udah habis, kayak judi gitu ya. Lu gak main judi lagi tobat, bukan tobat. Udah kagak ada yang buat main judi ya, modalnya udah gak ada, duitnya udah habis. Kan begitu. Ya sama orang-orang yang mabuk, narkoba itu berhenti. Ya kadang-kadang bukan karena taubat. Ya bukan karena menyesal, bukan karena ingin kembali ke jalan Allah. Tapi karena apa? Ya sikon razia mulu. Ya kan ada operasi mulu ya kan. Buat takut ntar ketangkep, wah ribet dah. Anak-anak bini gua kan gitu. Kalau yang masih bujangan, wah repot ntar orang tua gua. Ya kan boro-boro menebus gua buat makan aja susah. Mendingan gua berhenti. Jadi itu bukan taubat kalau yang berhenti begitu Pak. Ya kan yang disuruh itu berhenti dengan menyesal. Nah itu namanya taubat ya, kan kapok. Nah sekarang kita lanjutin. La, masih ingat? Tidak ada. Apa yang tidak ada? Semua.
yang namanya makhluk kita manusia ini, ya, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, air, ya, udara, semua segala macam makhluk-makhluk Allah, karya-karya Allah yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan. Dari yang paling kecil, bukan kecil lagi, kecil. Kalau udah kecil itu udah susah ngeliatnya. Kalau kecil masih kelihatan juga ya, masih keraba. Kalau udah kecil banget, itu udah nggak kelihatan, udah nggak bisa diraba. Ya, ini semua nggak ada. Yang ada nanti siapa? Allah. Itu ditiadakan dulu, artinya ditiadakan, dikosongin dulu tuh, dengar. Ya, dikosongin, ilah Tuhan. Tuhan di situ maknanya segala sesuatu selain Allah yang kita bangga-banggain dalam hidup kita. Ya, kayak boleh enggak? Boleh, siapa yang melarang? Enggak ada Al-Quran hadis yang melarang kaya, itu enggak ada, Pak. Ya, yang penting ketika kaya jangan bangga, jangan sombong. Tuh, ya. Dan jangan diandelin kekayaan itu. Ya, gua mantar kalau mati nyantai deh, biar gua nggak sembahyang juga antar yang kulhu banyak. Kenapa? Wah, duit gua banyak tuh, gua pesen sebelum mati anak gua. Pokoknya kulhu 40 hari 40 malam. Wah, lah lama amat deh. Orang-orang paling 7 hari itu malam doang, paling sejam 2 jam. Ini 40 hari 40 malam non stop. Duit banyak, ya kan? Tenang aja, pasti banyak yang datang, lu beli ini, lu beli itu. Yang pada kulhu tahlilan tiap pulang, tiap malam, sembako, pasti pada datang. Ya enggak? Kan kita giro ya kalau tahlilan kulhu ditentengin apa? Sembako. Besok balik lagi, Pak, tenang aja, sembako masih ada, balik lagi. Iya kan? Nah, dia nih selama hidup jarang ngerjain ibadah, jarang ngerjain amal soleh, dengan andalan harta banyak, kalau mati bisa dikeluhin, bisa ditahlilin. Dikirain dengan kulhu dan tahlil itu orang akan bebas. Tahlil kulhu itu kan kita cuma upaya membantu saudara sesama muslim. Alih waktu dia hidup kita nggak bisa bantu, nggak bisa nolong, dia udah mati, ya kan? Bangetan banget kita nggak bantu, nggak tolong juga, kita bantuin dah. Ngapain dibantuin, ditolong? Dia mah banyak dosa, banyak maksiat. Justru itu yang banyak maksiat, yang banyak dosa kita bantu biar dosanya diampunin, dihapus begitu. Nah, kalau yang banyak amal soleh, banyak ibadah, berarti nggak perlu dikulhuin dong, nggak perlu ditahlilin. Dia udah banyak ibadahnya. Yang nggak gitu juga. Kenapa? Kita tetap kulhuin, tahlilin, biar derajatnya tambah naik. Itu, ntar derajatnya dia naik, kita pun kebagian percikan keberkahan derajat itu. Karena kita kulhu juga kan bukan semata-mata buat almarhum dan almarhumah. Ya, itu faedahnya juga buat kita. Kita di rumah boro-boro pakai baca kulhu berkali-kali. Ya kan? Boro-boro kita baca la ilaha illallah banyak, tasbih yang banyak, agak dah. Paling kagak kita kulhu, kita baca itu kulhu. Ya, Al-Falaq, An-Nas, ya, awal surah Baqarah, akhir Ali Imran, ayat kursi kita baca. Di rumah begitu enggak? Di rumah tiktokan mulu. Ya, di rumah chattingan mulu. Kita datang dapat rahmat dari Allah dengan kita baca Al-Quran, dengan kita zikir, dengan kita selawat. Tuh, ya kan? Gitu. Jadi tetap, Pak, ya, banyak manfaatnya kulhu tahlil itu. Cuman kita harus paham, harus ngerti bahwa orang yang mati bukan berarti dengan dikulhuin, ditahlilin itu dijamin dia selamat, dijamin dia bebas dari azab kubur. Tidak. Ya, jadi sekali lagi upaya kita sesama saudara, sesama umat Islam saling bantu.
Kalau sesama umat Islam itu bantunya dunia akhirat, Pak. Jadi bukan di dunia aja, bukan akhirat aja. Kita bantu dunia akhirat selagi kita bisa. Andai kata nggak bisa di dunia, kita nggak bisa bantu melalui materi, ya. Dan urusan akhirat juga nggak bisa bantu lewat dia meninggal, kita nggak kulhu. Kenapa? Karena kita juga pulang kerja mungkin ada yang udah kelewat waktunya, ya kan? Ada yang mungkin pas pulang udah isya, masih lelah, masih capek, nggak bisa kulhu. Sampai mungkin tetangga yang lain atau yang kena musibah ngomong, si anu mah tetangga gue sebelah onono. Apa kebangetan banget, ampe nuju hari kagak nongol-nongol, ngikut nguburin kagak, ngikut nyoatin kagak, ya ngikut bungkus kagak. Emang apa? Kan tahu tuh begitu dia. Ya kan gua enak buat ngeliat. Jangan Pak, kalau kita punya tetangga yang modelnya begitu nggak pernah nongol dan orangnya juga memang kita lihat kadang-kadang pulangnya malam. Udah andai kata pun ada dia, udah kita husnuzon aja. Gak usah kita bikin-bikin masalah, justru nanti kalau kita begitu orang tua kita almarhum jadi apa? Jadi apa? Jadi ikut susah Pak. Kenapa? Karena kita artinya di sini kita bikin masalah justru dengan orang yang sebetulnya gak apa-apa kita menduduki, siapa tahu dia di rumah doain almarhum. Kita begitu aja. Kalau dia ada yang nanya ini si anu, pasti gua gak kulhu ini udah ketujuh ini malam, emang apa? Gak tahu mungkin dia doainnya di rumah kali. Udah begitu aja. Gak usah diperpanjang. Doakan begini begitu. Nanti malah memperkeruh keadaan dan bisa memutus silaturahmi dijaga Pak. Jangan bikin masalah. Ya, kan kita semuanya hidup pengen nyaman, pengen tenang, pengen selamat. Kuncinya cuma dua. Ini globalnya Pak ya. Pertama kuncinya jangan bikin masalah dalam hidup ini kepada Allah. Itu yang harus kita pegang. Itu kuncinya Pak. Kalau hidup pengen nyaman, enak, tenang, tentram, dunia akhirat. Jangan bikin masalah dengan Allah. Ayo coba kita introspeksi. Ada masalah enggak ya gua sama Allah? Macam kita punya enggak Pak? Macam kita punya enggak masalah sama Allah? Aku aja Pak daripada bonyok. Punya apa saya juga sendiri punya banyak malah masalah saya dengan Allah. Cuman saya lagi rapiin dikit-dikit, pelan-pelan, mudah-mudahan sebelum balik pulang ya kelar gitu, ya enggak? Iya Pak, jangan Bapak anggap saya nggak punya masalah dengan Allah. Kan yang tahu saya sama Allah. Orang diri saya kok. Saya juga nggak tahu Bapak punya masalah nggak sama Allah, banyak apa dikit nggak tahu, yang tahu Bapak. Saya nggak mau nyangka yang enggak. Wah Bapak banyak masalah dong, nggak tahu. Yang tahu Bapak lebih apa? Lebih sedikit masalahnya dengan Allah ketimbang saya. Begitu, makanya banding saya lewat doa. Ya Bapak juga saya doain juga. Pokoknya kita saling doa. Ini demi keselamatan, demi ketenangan hidup. Itu yang pertama, kunci keselamatan, kenyamanan, kedamaian hidup. Jangan bikin masalah dengan Allah sekecil apapun. Andai kata kita tanpa sadar, ya kan, tahu-tahu, oh ini bermasalah dengan Allah, langsung aja ya diiringi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah, kenapa saya jadi duga yang enggak sama kamu, atau saya kurang percaya, ya kan? Kayak kita nih mikirin Pak, bagaimana ya ntar anak cucu gua ke depan hidupnya, pada kerja apa kagak, kalau kerja gajinya berapa, anaknya pada makan apa kagak. Itu punya pikiran begitu Pak, ya, atau perasaan seperti itu, berarti kita bikin masalah dengan Allah. Lah, bikin masalah? Iya. Emang gak percaya Allah bilang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah tanggung, Allah jamin rezekinya.
Kok kita ragu tentang anak cucu kita nanti kalau gua nggak ada. Anak gua pada makan apa kagak. Ya Allah, nggak mungkin Pak Allah bikin makhluk kemudian dilepas begitu aja. Tanpa tanggung jawab bahasa kita. Allah itu berani berbuat, berani. Kalau kita banyakkan kagak. Berani berbuat, nggak berani tanggung jawab. Ya kan, Allah itu sepanjang jawab. Kalau Allah bilang bahasanya wa ma min dabbah, tidak ada binatang melata. Kita ini kan bukan binatang, kita ini manusia. Lah binatang aja dijamin, masa manusia nggak dijamin sama Allah? Manusia ini mulia Pak. Walaqad karramna bani Adam. Itu kata Allah. Sungguh aku benar-benar memuliakan manusia. Berarti kita lebih terjamin sebetulnya. Nah, kalau udah terjamin, kenapa kita suruh kerja ya? Cari duit, ya, cari nafkah. Kenapa? Nah, disinilah memang letak perbedaannya kita dengan binatang Pak. Binatang rezekinya dijamin, tapi nggak diwajibkan ikhtiar, usaha dan berjuang. Tapi kita diwajibkan ikhtiar, usaha. Jadi meskipun kita percaya semuanya udah dijamin, kita harus tetap ikhtiar, kerja, bisnis, usaha. Ya, begitu, ya. Tapi berusaha dalam ikhtiar, usaha, berjuang itu, ya, dibarengi dengan tawakal yang tadi. Sampai Nabi dalam sebuah hadis itu pernah bilang, kalau seandainya kalian bisa tawakal seperti tawakalnya burung, ya, maka kalian aku berikan rezeki seperti burung itu. Berangkat terbang pagi, perut kosong, pulang sore perut kenyang. Pernah Bapak melihat burung yang lepas gitu loh Pak, bukan yang disangkar, bukan yang di kandang ya, burung lepas. Ada nggak yang lagi melongo, ngelamun, stres, mikirin makan? Kagak ada Pak. Iya, lihat aja tuh, ya, burung lompat sini lompat sana sambil apa? Bercuit-cuitan. Terbang sini terbang sono, selalu bergembira ria. Main sini main ke sono. Seakan-akan apa? Nggak serius gitu loh Pak dalam mencari nafkah. Dia serius, keseriusannya itu tertuju, terarah kepada Allah dengan tawakal. Itu Pak, jadi nanti kita kerja, kita usaha, kita ikhtiar, mau dagang kek, mau bisnis apa kek, atau jadi buruh, pegawai, karyawan apapun. Ketika kita menghadapi hal yang berat, kita tetap tenang. Gak stres gitu loh. Ini biasanya, ya kan hari ini atau tanggal-tanggal segini warung gua, toko gua, bengkel gua rame orang. Ini tumben ya sepi. Jangan-jangan, nah timbul dah tuh Pak. Ya akibat gak tawakal tuh begitu Pak efeknya, jadi ada pikiran ngeres. Jangan-jangan warung gua, bengkel gua nih ada yang ngerjain nih. Ya kan apalagi udah 2 minggu sebulan. Wah jangan-jangan si Anu langsung dia sebut si Anu. Emang apa? Kemarin gua tegur kagak nyaut ya. Lah orang ditegur kagak nyaut langsung dihajar, dia yang ngerjain. Jangan-jangan dia nih warung gua dilemparin tanah kuburan. Dia akan jadi apes nih. Orang tuh Pak berawal dari nggak tawakal tuh jadi begitu pemikirannya. Ya atau bisa masuk tuh setan berbisik. Lu kalau pengen warung lu rame, toko lu rame, bengkel lu rame, konter lu rame, lu pergi sono ke Gunung Kawi. Kalau enggak Gunung Kidul, kalau enggak Gunung apa? Salak, kalau enggak Gunung Sahari, Senen. Ya. Iya, nah di sono dah lu bawa apa lu minta apa di sono. Ya ntar rame warung lu. Tuh, gampang diterobos oleh setan Pak. Ya makanya barengi dengan tawakal. Makanya bismillah itu bukan sekedar tabarukan Pak. Ya, tapi merupakan tuntunan agar kita selalu pasrah kepada Allah dari awal, dari start mulai kita kerja usaha ikhtiar Pak. Nah, orang kadang-kadang
Nah, gua nggak mau tawakal dulu, ntar kalau gagal baru gua tawakal. Ini orang begini namanya nyeleneh sama Allah, Pak. Ngenyek Allah itu. Iya, Masya Allah dibikin seperti daun pisang di waktu hujan turun. Gak bawa apa, wah hujan turun, ada daun pisang nih, das, pakai. Hujan berhenti diapain? Dia buang. Ya kan? Masa kita mau Allah kayak begitu? Songong amat. Ya kan? Ini Pak, ini dosa-dosa yang kadang-kadang kita nggak cermatin. Pak. Jangan dianggap dosa itu nabok orang, mukul orang doang. Ya kan? Jangan dianggap dosa itu ketika dia minuman keras atau narkoba. Bukan itu aja Pak. Bukan nyolong doang dosa. Bukan zina doang. Itu termasuk rentetan dosa kayak tadi itu. Itu termasuk dosa besar loh. Remehin Allah. Loh Allah kok diremehin. Ya kan atau disepelein seperti itu. Dianggap enteng aja. Cari gua berjuang dulu. Ilmu gua ada. Pengalaman gua banyak. Gila kagak berhasil. Ya ini ngandelin ilmu, ngandelin pengalaman. Begitu gagal berhasil baru. Ya Allah, ternyata gagal saya gak bisa ini. Ya kan gak hasil. Udahlah terserah kamu aja ya Allah. Yang begini nih tawakal begini sampai kapan gua kagak bakal diladenin sama Allah. Iya. Yang ada nanti dia stres. Makin parah. Ya makin parahnya apa? Oh Allah kayak gitu sih, gue udah laporan, gue udah bilang masih begini aja gue kagak diladenin, kejam amat Allah. Tuh makin parah begitu, itu dosa lagi, ya dosa lagi meskipun mulut nggak ngomong Pak, itu kan berupa lintasan hati. Dalam ilmu tasawuf namanya khotir, getaran yang melintas di hati kita. Kalau kita nggak cermat, kita terbawa arus itu Pak. Ya nggak sadar bahwa kita punya dosa besar. Ketika Allah kita remehin, Allah makin tidak memperhatikan kita. Artinya Allah lebih parah untuk meremehkan kita lagi, Pak. Dibalas lagi. Nah kalau Allah udah meremehkan kita, silakan sholat, Pak. Sujud yang lama. Sujud yang lama, tambahin yang sunnah ntar malam. Sujud sampai subuh. Agak bakalan diladenin sama Allah. Kenapa? Lu ngeremehin gua. Lu siapa? Allah marah banget Pak. Ini yang harus kita cermatin. Ya getaran-getaran hati, perasaan dan pikiran di dalam diri kita Pak. Jadi kalau kita nggak cermat kita ini banyak yang terjerumus loh Pak. Iya. Ya, makanya penting belajar ngaji tasawuf itu penting banget Pak. Kalau enggak kita nanti dikhawatirkan Nabi sudah memprediksi nanti banyak orang yang bangkrut di akhirat. Artinya itu bangkrut, dia dulu di dunia rajin ibadah, banyak amal solehnya. Ya, pahalanya mungkin udah bergunung-gunung. Ya. Cuma nanti tahu-tahu di akhirat itu pahala-pahalanya itu bagaikan debu-debu yang tertiup angin berterbangan. Hancur, binasa, musnah Pak. Enggak ada sama sekali. Kenapa? Itu tadi Pak. Ya, lintasan-lintasan di hatinya nggak dijaga. Kenapa? Karena lintasan di hati kita itu Allah tahu loh Pak. Jadi kalau kita di hati menganggap Allah apa atau hidupnya bagaimana, itu Allah tahu. Ya. Nah dari situlah nanti semua pahala-pahala kita hancur. Ya. Kebencian kita, kedengkian kita, kesombongan kita, riak kita, ya ujub kita, itu semuanya kan adanya di hati Pak. Ya malaikat aja nggak bisa deteksi dulu Pak. Iya kita kan kadang-kadang begitu. Ya kalau kita ngaji begini, malaikat tinggal catat siapa aja yang hadir malam Sabtu ini. Ditulis Pak kita ngaji, nanti diserahkan oleh malaikat kepada Allah. Ya Allah, ini pengajian malam Sabtu Masjid Al-Ikhlas yang hadir ini. Udah, tinggal Allah Allah lihat. Wah, itu kelihatan semua Pak hatinya. Ya, yang sholat Jumat, yang maulid, yang subuh gabungan, semua diperiksa loh Pak.
Gak semata-mata ini dia lu ngaji udah kelar. Enggak begitu loh Pak. Ini dia subuh gabungan, rajin. Ini dia maulid. Ya ini dia ratib. Langsung udah surga semua. Enggak, semuanya diteropong oleh Allah. Malaikat cuman tahu ini semuanya amal soleh. Tapi Allah alim, maha tahu. Ya, diperiksa ada yang hatinya sukaria, pamer, ibadah. Ibadah bukan karena Allah. Ada yang ujub, bangga dengan ilmunya, bangga dengan pengalamannya, bangga dengan teman-temannya yang orang-orang bonafit. Ya, bangga dengan nasab keturunannya, keturunan habaib. Ya kan, keturunan ningrat, keturunan darah apa? Darah biru apa darah batik. Iya, itu kan ujum namanya Pak, bangga-banggain. Termasuk banggain ibadah kita. Ngaji bangga, sholat bangga dengan sholat. Jangan gak usah dibanggain. Emang sholat kita juga apa? Cakep, emang dibangga-banggain. Orang cakep aja jangan dibanggain, apalagi kita sholat kita jelek. Ya kan cukup Allah aja kita bangga-banggain. Ya, la ilaha illallah itu diantaranya gitu nanti Pak. Memangkas perasaan-perasaan diri kita ini paling cakep, paling bagus. Karena sholat, karena puasa, karena sedekah, karena ngaji, karena maulid, karena ratib, karena selawat, pangkas semua. Ya. Tapi dibalik itu tetap semua jalanin. Sholat kerjain Pak, nggak dikerjain dosanya besar. Tapi ketika dikerjain jangan diujubin. Jangan dibanggain gitu loh. Tetap yang dibanggain Allah. Kenapa? Karena kita sholat pun dibisain oleh Allah. Kita ngaji nih bisa datang dibisain oleh Allah. Kalau Allah nggak bisain ya nggak bisa. Meskipun badan sehat, duit banyak, sampai kita yang temennya atau tetangganya gua kalau kayak lu, duit banyak, badan sehat, gua ngaji, pokoknya gua ngaji mulu. Ya kan? Kalau nggak di masjid alias malam Sabtu, di masjid mana lagi besok, di musola mana, pokoknya gua datang ngaji. Mumpung duit lagi banyak, badan sehat. Kalau gua kayak lu, tapi lu mah kagak. Ya gua kagak, yang pengen begitu tuh malah gua kagak punya duit. Kan badan sakit-sakitan mulu, makanya gua jarang-jarang ngajinya. Ya kan gua kalau kayak lu, cuman orang kenapa nggak dibisain Pak? Nggak dibisain oleh Allah ya nggak bisa. Sholat pun sama. Kalau Allah nggak bisain nggak bisa sholat. Ya, apa aja. Kalau Allah nggak bisain, kita nggak bisa mengerjakan ibadah. Makanya kita jangan berhenti bersyukur kepada Allah. Kepada Allah yang ngasih kekuatan daya dan upaya kepada kita. Sehingga kita bisa ngaji, bisa yang lain-lainnya dari amal soleh, ya. Nah, jadi ilaha tuh udah ya, Tuhan tuh di situ maknanya apa yang kita bangga-banggain dalam hidup kita, pangkas penggal dengan kalimat la ilallah, ya. Illa, ya biar tuntas nih malam ini, ya. Kalau saya terangin secara ini Pak kagak tuntas-tuntas, cuma level doang ini. Ya kan saya iniin aja dah, ringkes saja saya potong. Itu film di apa namanya? Sensor ya. Nah, atau di apa itu biar lebih cepat aja. Illa, kosong tuh Pak. Pas di ilah kosong. Kan tadi kita kosongin berarti kosong. Udah nggak ada apa-apa tuh dalam hati kita, pikiran kita nggak ada apa-apa. Baru Allah masuk. Nah, lalu Allahnya masuk ke dalam benak relung hati kita yang paling dalam. Nah, disitulah nanti cahaya Allah akan muncul di dalam diri kita. Ya, kalau sudah begitu connect terus sama Allah. Iya, pokoknya connect terus sama Allah. Dalam situasi kondisi bagaimanapun, dia tetap connect. Ya, jangankan melek, tidur aja connect sama Allah Pak dia. Kita, kalau kita melek aja gak connect, apalagi tidur. Ya kan, kalau udah
nur Allah masuk ke lubuk hati kita, itu akan membuat kita selalu connect kepada Allah. Jadi zikir, ingat terus kepada Allah tanpa berhenti. Meskipun di pasar, di jalanan, di kantor, di bengkel, di toko, di mall, ya di mana aja, ya selalu terpaut dengan Allah. Kenapa? Karena cahaya itu terang, Pak, menerobos semua jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuhnya. Darah, ya, jantung ke liver, ke ginjal, ya, semua, lambung ke otak, itu yang paling penting, Pak. Ya, ke hati dan ke otak. Kalau itu dia nyorot ke situ, ke otak, ke pikiran kita, maka pikiran kita jadi tenang dan selalu positif, Pak, baik-baik aja. Kita kan gampang suka punya pemikiran yang nggak bener, negatif gitu, Pak, konyol itu. Karena hati nggak ada cahaya Allah. Begitu juga lintasan perasaan di hati kita, sering lantur lah, ngalor ngidul, agak keruanan yang melintas di hatinya. Itu kan nggak ada nur Allah. Ya, makanya kalau pengen nur Allah bersinar terang di hati kita, la ilaha illallahnya dibanyakin. Ya, dibanyakin, diseringin gitu loh, Pak. Ya, kalau lagi zikir saya itu baca la ilaha illallah 3 kali panjangin, ikutin aja begitu, Pak. Kencengin aja. Oh, kayak jamaah al-amin begitu, Pak. Kalau al-amin itu paling semangat ya. Ya kan asal itu la ilaha illallah. Semangat gitu, Pak. Ada getaran jadinya. Itu bukan dikencengin atau dikerasin begitu, bukan dalam rangka supaya didengar, supaya begini. Agak ada, Pak. Itu maksudnya biar getarannya terasa di dalam diri kita gitu loh, Pak. Ya, terutama di hati kita. Itu zikir kalau terasa getarannya ada di hati kita, berarti zikir itu mulai nyerap. Mulai meresap ke dalam hati kita. Ya. Kalau dia meresap, nyerap ke hati kita, nah dari situ juga nanti akan timbul ketenangan jiwa, ya. Ketenangan pikiran, ketenangan perasaan. Udah nggak punya duit, pikiran, perasaan macam-macam, sakit lah, ini bingung kan? Mana duit kagak, ya kan? Bingung gua. Itu orang dibikin sendiri, makanya Pak, setiap kesusahan, kesulitan dan problem kehidupan itu rata-rata sebagian besar itu sumbernya dari diri kita. Dari diri kita sendiri, bukan dari mana-mana. Yang bikin puyeng itu bukan orang lain, bukan tetangga, bukan temen, ya, bukan anak, bukan istri. Diri kita. Jadi kita kalau kita sadar begitu, jadi kita nggak gampang nyalain orang. Ini kalau punya masalah dikit-dikit, ini yang disalah-salahin mulu. Lu memang goblok jabat jadi bini lu. Ya kan bini digoblok-goblokin mulai, emang udah goblok. Goblok-goblokin jadi tambah goblok. Begitu juga anak, lu memang dasar anak kepala batu. Susah diurusin, kadang-kadang sampai saking sewotnya kali tuh anaknya sendiri dianjing-anjingin. Ya kan dibilang anak anjing lu, anak babi lu. Ya baru bapaknya mamanya. Lupa dah tuh. Ya kan seenaknya. Sampai anak kadang-kadang subhan anak sampai gede lu. Ya Allah, itu Pak. Seakan-akan permasalahan itu timbul padahal dari diri kita. Ya, terutama itulah pokoknya menyangkut keluarga, tetangga itu berawal dari diri kita. Tetangga lagunya begini, lagunya begitu. Kita terlalu respon, biarin aja, jadi kita nggak puyeng. Dia mau lagu apa kek, urusan dia, kita pikirin. Jadi begitu ngapa sih, lagu apa sih dia? Kalau motor dilap-lap, motor kagak ngapa-ngapa. Lebih biarin motor dia gitu. Jadi ngapain dia boleh? Lihat mau kemana itu bininya dia lagi bawa-bawa, Pak. Larang bini lah biarin. Ya kan kita kadang-kadang suka pengen tahu aja, padahal ntar itu ujung-ujungnya bikin puyeng sendiri kan. Ujung-ujungnya mau kalah sama dia tuh begitu. Ya kan, jangan, kita mah pokoknya polos-polos aja, Pak, plong aja. Orang mau lagu apa, mau bagaimana, biarin aja itu urusan dia, kecuali memang nanti menimbulkan efek negatif yang besar atau secara langsung, boleh sekedar kita ingetin. Gitu aja. Kalau tibang dia nganu-nganin motornya, ya kan nganin bininya, ya kan, atau anaknya atau rumahnya diapain, biarin aja.
Ya kan, lebaran kan masih tangeh banget, ngapain rumah dicat itu. Lah biarin aja dia ngecat rumahnya. Kalau kita yang puyeng, nah, kagak bukan begitu. Orang macam-macam aja ya. Kita nggak usah terlalu banyak nyelidikin orang. Karena nanti kita juga yang puyeng. Daripada kita nyelidikin orang, mendingan kita nyelidikin diri kita. Artinya kita ngorek-ngorek diri kita aja begitu Pak. Ya kan hidup mah, ya yang enak-enak aja selalu aja. Asalkan kita semuanya gitu. Ya, kita urus diri kita, ibda binafsik. Jadi ketika cahaya Allah, illallah, ilahnya udah dikosongin semua, baru Allah masuk Pak. Pokoknya di hati kita itu kalau masih ada selain Allah, Allah gak mau masuk Pak. Cahayanya. Masih ada cinta dunia, masih ada cinta duit, masih ada cinta itu, seneng ini, seneng itu. Ya kan di hati kita. Ya, ada kedengkian, ada ria, ada takabur. Pokoknya kotor-kotor itu ada di hati kita. Gak bakalan cahaya Allah masuk. Itu Pak. Ya. Imam Syafi'i radhiyallahu an juga pernah bilang, ya, ilmu atau nur Allah, cahaya Allah tidak akan pernah masuk kepada orang yang selalu durhaka kepada Allah. Itu Pak. Ya. Baik durhaka yang sifatnya zohir maupun yang sifatnya batin. Itu Imam Syafi'i pernah bilang begitu. Ya. Kita ayo, mumpung kita masih ada kesempatan, masih ada waktu, kita bersih-bersih hati kita apa? Kita kosongin dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk ya, yang bisa membuat hati kita itu menjadi hitam. Ya, bersih-bersih, nanti kalau udah kosong dari yang kotor, barulah nur Allah, cahaya Allah itu masuk. Maksudnya kata-kata nur cahaya Allah itu apaan sih? Banyak. Ya, pertama iman. Itu termasuk nur Allah Pak. Jadi iman tambah kuat, tambah kenceng Pak kalau cahaya Allah masuk. Iya istilahnya, jangankan istilahnya lampu begini jatuh begini ya. Ada gempa goyangan gitu Pak. Ya kan kayak kemarin ini kan sempat ya dikit ya. Rasa ya di Pulau Gebang. Ada goyangan begitu ya, pintu itu ada apa sih gitu ya. Jangankan di bank kayak gitu, langit ambruk sekalipun imannya tidak akan pernah lepas. Dia tetap yakin sama Allah dengan segala kearifan, kebijakan dan kasih sayangnya. Itu Pak, itu nur namanya, cahaya. Ya, yakin termasuk cahaya, makrifat itu cahaya, ilmu. Ya, ilmu-ilmu agama terutama yang menyangkut tauhid, ya, ibadah itu cahaya Pak. Kalau masuk ke hati kita menjadi cahaya. Hikmah, ya, hikmah Pak, bukan ilmu hikmah. Ya, jangan disamain hikmah dengan ilmu hikmah. Kalau hikmah, Nabi pernah bilang hikmah itu adalah barang yang berharga yang hilang bagi orang mukmin. Dimanapun dia dapetin, ambil. Gitu Pak. Artinya barang yang sangat berharga. Ya, hikmah harus kita cari. Hikmah bisa kita dapetin lewat ngaji. Hikmah bisa kita dapetin dengan bapak kita perhatikan matahari. Ya, matahari bergerak mulai dari terbit sampai terbenam. Tiap hari begitu, nggak pernah ingkar janji dan selalu menerangi jagat alam. Siapa yang ngatur? Kok bisa seperti itu? Ya, bulan perhatikan, air perhatikan, makanan yang kita makan perhatikan. Kok bisa beda-beda ya rasanya? Itu Pak. Iya. Kok bisa ada manis ya di mulut kita itu? Ya bisa ada asin, asem, getir, ya pahit, pedas. Kok bisa begitu ya? Nah, perhatiin. Ini hikmah Pak, nanti dapat hikmah. Kita ngomong begini, coba periksa lidah kita, ada apa sih ini suara keluarnya dari mana kalimat? Balik-balik. Kita gini, gimana ya kok bisa menimbulkan suara dan berbunyi dan ada kalimatnya? Ya kan, burung, ayam, kambing berbunyi tapi nggak berkalimat kan? Nggak berbahasa, tapi kok kita bisa ya? Nah, ini semuanya nanti menimbulkan hikmah Pak.
renungin apa yang Allah bikin. Pikirin Pak, renungin. Ya. Tapi kalau Allah jangan dipikirin. Ya. Perintahnya itu dalam hadis, ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Renungkan, pikirkan apa yang diciptakan oleh Allah. Dan jangan kamu pikirkan, renungkan zat Allah. Karena kamu tidak akan kuat. Gak mampu. Nah, itu Nabi yang nyuruh begitu Pak. Renungin nanti itu akan menjadi hikmah. Hikmah itu salah satu daripada bagian-bagian ilmu yang manfaat. Iya Pak, kita dapat ilmu itu nggak lewat ngaji aja sebetulnya. Lewat diri kita yang ngaji juga. Hajiin diri kita. Hajiin alam semesta yang ada di sekeliling kita. Termasuk tadi makanan, minuman. Dan apa yang terjadi dalam diri kita. Bernapas, bersin, angob, ngantuk, pengen pipis sampai pipisnya, pengen sampai benar-benar coba itu proses semua itu terjadi. Oh itu bisa terjadi. Ya kan? Ada di dalam diri kita dan Allah bikin organ-organ semua susunannya begitu rapi. Itu akan menjadi hikmah. Hikmah itu salah satu bagian ilmu yang manfaat. Bukan ilmu hikmah. Nah, ilmu apa? Ilmu hikmah itu yang ilmu yang bikin maling kagak bisa kabur. Ya, dibacok kagak mempan. Bisa ngilang. Ditembak kebul. Ya gampang kalau pengen ditembak kebul, makan aja oncom. Ya kan, makan oncom satu anuan tuh, terus ditembak kebul dah. Makan oncom. Iya, itu ilmu hikmah. Malah kiai saya, guru saya sangat melarang belajar ilmu hikmah. Termasuk ilmu Asmaul Husna. Bukan Asmaul Husnanya, ilmunya Pak. Kenapa? Karena larinya ke sono. Ke kedikjayaan, kesaktian. Jangan. Karena itu akan menjadi hijab. Penutup hati kita antara kita dengan Allah. Meskipun itu Asmaul Husna Pak. Kalau kemudian tujuannya buat kesaktian, buat kedikjayaan, jadi batil Pak. Iya jadi batil. Ya, ilmu hikmah sama Pak wiridannya dengan orang-orang sufi, orang tasawuf, orang teriko. Bacaan-bacaannya banyak yang sama. Makanya kadang-kadang ada orang yang menduga tuh dia gara-gara belajar tasawuf jadi gila. Padahal bukan belajar tasawuf, bukan belajar toriko. Wiridan yang dia baca itu ilmu hikmah, ilmu asmaul husna. Atau mungkin ilmu-ilmu lain yang tujuannya itu tadi. Supaya bisa terbang. Terus kalau udah terbang lu mau kemana? Mau ngapain? Ya kan terbang mulu. Ya kan bini nyari kemana? Ya kemana boleh laki gua? Maunya lagi terbang. Anaknya nyariin lagi terbang. RT nyariin lagi terbang. Ya masih mendingan terbang kelihatan. Ilmu ngilang, bisa ngilang. Mau kemana-mana ya kan tetangga nyariin, teman nyariin, guru nyariin, semua pada nyariin. Ngilang. Ya kan ngilang-ngilang gak taunya ada di rumah janda. Waduh repot. Ya kan. Jangan Pak, itu namanya jadi batil ilmu itu. Meskipun awalnya tadi apa? Hak. Ya orang dari Al-Quran kok. Ya kan hak sebut, cuma karena diracik sedemikian rupa untuk menimbulkan kedikjayaan. Itu anehnya lagi kadang-kadang Pak. Itu dinisbatkan ke Syekh Abdul Qadir. Ya, kayak ilmu apa itu, ilmu kehadiran itu. Ya kan, itu semuanya batil Pak. Jangan ngamalin model-model begitu. Ntar sekaratnya lama atau matinya susah. Baca la ilaha illallah gak bisa Pak. Benar itu. Iya. Saya guru saya ngelarang baca minum, jangan dipakai ilmu-ilmu model-model seperti itu. Apalagi segala aji karang, rawa rontek, waringin sungsang, lampah lumpuh. Jangan. Itu semuanya bisa membuat hati kita gelap. Ruh kita menjadi apa? Seperti air got. Iya. Itu wali-wali pada bisa kesaktian tadi jahit. Itu bukan karena ilmu Pak. Kalau wali itu kan namanya karoma. Atau orang kita biasanya punya keramat, punya karoma. Bisa ini, bisa itu. Itu tanpa keinginan mereka, tanpa mereka racik. Mereka itu cuman
pengen selalu dekat dengan Allah, selalu dekat dengan Allah, begitu dekat, patuh, sopan, maka Allah memberikan hadiah. Itulah karomah. Itu pun kalau darurat. Itu loh ya. Darurat. Ngadain maulid di lapangan. Siang sore panas. Ya udah. Gak usah pakai tenda. Ya kan panas ya kan penter. Cuaca tahu-tahu berubah. Hujan. Cuman begitu setar. Ya cuman getaran doang di hati, ya Allah. Ini mau maulid nabimu. Langsung hujan berhenti gak jadi Pak. Lewatin itu cuma di kampung sebelah doang. Yang agak jauhan. Bisa itu terjadi Pak. Itu karomah. Yang model-model begitu. Ya kan dicegat sama begal. Begalnya pakai turit, kalau enggak pakai kelewang atau samurai 5 meter. Buset, samurai 5 meter. Ya kan sekali tebas habis semuanya. Ya, cuman getar doang hati, ya Allah, hanya Engkau yang punya kekuatan. Ditebas gak ngapa-ngapa Pak, membegal. Dia sendiri kadang-kadang bingung, wali itu gitu loh Pak. Wali itu ketika terjadi keanehan pada dirinya itu dia kadang-kadang bingung. Kok gue gak mempan dibacok ya kenapa? Cuman langsung ya Pak, ya langsung sadar gitu Pak. Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Semuanya ini adalah karena rahmat-Mu. Udah gitu doang. Tuh, jadi enggak istilah jeragan, jregen. Gak akan buat tantang, buat tenteng. Apa lu ngeliatin gua? Orang ngeliatin gua marah. Ya kan jangan macam-macam sama gua. Ya kan begitu. Iya, mau berantem sama gua, ayo. Lihat orang kagak ngapa-ngapa dia jakin berantem. Jadi bawaannya panas Pak. Kalau yang diracik-racik begitu. Ya, jadi kita mah udah polos-polos aja. Hidup kita selain aja udah mau Allah mau hidup mau mati bodo amat gitu aja. Allah yang punya urusan, Allah yang punya kehendak. Ngapain kita harus pakai segala ajian ini ajian itu. Apalagi kadang-kadang ritualnya atau tirakatannya rendem di BKT 40 hari. Ya ilah lagi musim hujan rendem di BKT. Di kasur aja dingin banget. Ngelakon aja ya. Iya. Rendem sono di Kalimalang biar nanti jadi Sunan Kalimalang. Ya kan? Biarin gua mah nggak jadi Sunan Kalijaga, jadi Sunan Kalimalang. Apa di Kalimalang? Ya, yang deket MM lagi sono. Ya kan? Nah itu yang begitu jauhin apa? Ya kan? Atau benda-benda apa yang Bapak punya ya, yang disebut ya benda-benda pusaka, punya boleh. Ya, tapi jangan dimacam-macamin. Rawat boleh sekedarnya aja. Kalau dihususin tiap malam apa, pakai air apa, kebuang apa, minyak apa, udah lain lagi ceritanya kalau begitu. Ya kan, jangan. Habis kalau nggak dirawatin, nanti ada yang sakit lah, ada yang kecelakaan keluarga. Ya orang kitanya masih percaya sama dia. Ini benda pusaka ini kalau nggak ada dia, ini rumah gua mana udah rubuh. Gak akan ketiup angin, karena ada dia ini keris ini. Makanya gua rawatin. Nah itu kita masih percaya. Kalau dilepas percayanya cukup ke Allah, gak apa-apa Pak. Gak bakalan gak memang benda-benda itu Pak. Yang namanya benda-benda pusaka, itu pada umumnya ada khodamnya Pak. Gitu, jadi kalau kita sembarangan atau enggak ngerawatnya, khodamnya marah. Makanya mendingan udah buang, kalau enggak kasih orang. Kan buang kan marah banget dia, cekek lagi gua. Buangnya minta pertolongan pada Allah, baca bismillah, baca fatihah, buang ke laut. Gitu Pak, biar dia kembali ke habitatnya. Karena jin-jin itu pada umumnya habitatnya daerah laut Pak, samudra, rawa, gitu Pak, danau, itu tempat-tempat dia. Ya kan, artinya kembaliin ke tempat, bukan dibuang, dikembaliin aja ke tempatnya. Minta kepada Allah. Ya, baca fatihah, insya Allah nggak apa-apa. Udah lepas keyakinan, yang paling penting lepas kepercayaan sama keyakinannya. Kalau masih nempel aja dia itu punya ini punya itu bisa begitu, ya udah susah. Kalau diintilin aja mau kemana juga, ikutin mau khodam. Tapi sekali lagi kita nggak perlu takut sama khodam ya. Yang kita takutin Allah. Kita tinggal bilang sama Allah. Yang penting kitanya banyak banyak zikir gitu aja Pak. Itu sebagai benteng kita ya. Ya demikian kajian kita tentang la ilaha illallah ini. Mudah-mudahan pada waktunya Allah akan memberikan manfaat dan barokah dari kalimat la ilaha illallah yang sering kita baca. Iya Pak? Oh mananya?
silakan Pak. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Haji Rinal ya tentang kita dalam beribadah masih banyak atau masih sering melakukan hal-hal atau terjadi hal-hal dalam diri kita, hati pikiran yang membuat tentu ibadah kita masih jauh dari kesempurnaan ya. Di sisi lain juga kita dalam hidup ini seringkali berhadapan dengan perasaan was-was, khawatir gitu ya. Hal-hal yang bikin gak tenang. Nah bagaimana antisipasinya gitu ya. Yaitu antisipasinya la ilaha illallahnya dibanyakin, diseringin ya. Dan nanti kalau udah sering banyak, terus kemudian kayaknya masih belum berubah, biarin aja. Ya artinya jangan dipikirin, gua udah zikir berapa ribu kayaknya udah banyak banget ya kan. Mulut gua pemeniran ini.